Kita running simulation ya, simulasi dari nama-nama yang beredar di publik, dari top of mind publik kita kerucutkan kembali menjadi 7 nama. Dari 7 nama itu kembali kita simulasikan berdasarkan kemungkinan permutasi dari pasangan capres dan cawapres. Kenapa kita memilih misalnya Pak Ganjar dengan Pak Erik, meskipun Pak Erik bukan orang partai namun dari menteri ya, Menteri BUMN, namun kita melihat memang Pak Erik potensial untuk digandeng sebagai cawapres. Pasangan cawapres saat ke depan memang sangat strategis untuk menjadi komplementer dari itu, meskipun magnet suara tetap menjadi di capres itu. Ya, sekali lagi memang nanti siapa yang dicalonkan kan partai-partai yang menentukan. Tapi bahwa kita punya opini, masyarakat punya opini sendiri, punya pilihan-pilihan politik sendiri. Saya pikir waktunya tepat sekarang untuk mendorong kandidat-kandidat potensial yang memang dianggap bisa menggantikan Pak Jokowi ke depan, bisa meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi ke depan. Itulah yang dilakukan Ganjar. Ya, Ganjar itu sudah berdiri hampir 1 tahun. 1 Juni nanti 1 tahun. Jadi kalau dibilang kesusu ya kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang beranggapan kita punya aspirasi politik, itu penting untuk menggunakan hak politik kita agar kita punya partisipasi politik yang sehat. Itu yang kita lakukan. Rakyat Indonesia sudah berinisiatif mencalonkan tokoh yang diharapkan bisa menjadi suksesor atau penerus dari Presiden Jokowi. Nah, orangnya ini adalah Ganjar Pranowo. Dalam beberapa kali survei, elektabilitasnya luar biasa besar. Selalu di 3 besar. Entah nomor 1 atau nomor 2, itu selalu di setiap survei. Dan ini menarik sekali, dan apalagi Ganjar Pranowo ini secara genuine dan organik didukung oleh masyarakat atas kehendak mereka sendiri. Ganjar dan Erick Thohir disebut punya prospek bagus di Pilpres 2024. Menteri BUMN RI Erick Thohir disebut punya prospek bagus untuk maju di Pilpres 2024. Pengamat politik Pangi Sarwi Caniago menilai bahwa Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo jika maju di pemilihan Presiden 2024 memiliki tren elektabilitas yang bagus jika dipasangkan dengan Erick Thohir. Sejauh yang kita cermati, kita lihat potensi Ganjar dengan Erick Thohir trennya positif. Elektabilitasnya signifikan, trennya bagus, baik dari Ganjar maupun Erick Thohir. Dua pasangan ini yang menurut saya kans kemenangannya cukup tinggi, tutur Pangi. Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga, Ganjar dengan Erick Thohir selalu memuncaki simulasi Pilpres 2024. Seperti yang terekam di survei indikator, duet Ganjar Erick Thohir memiliki elektabilitas hampir 45%, yakni di angka 43,4%. Angka tersebut unggul jauh dari pesaingnya yakni Prabowo Puan dan Erlangga Ridwan Kamil. Begitu juga ketika terdapat pasangan Anies KIP dan Prabowo Caimin. Duet Ganjar Erick Thohir tetap dikdaya dengan elektabilitas mencapai 36,6%. Pangi menegaskan dalam Pilpres 2024 mendatang, pemilihan cawapres sangat menentukan. Menurutnya, tanpa kehadiran incumbent peran sentral, pemilihan tidak hanya bertumpu kepada sosok capres saja, namun dibutuhkan sosok cawapres yang juga bisa mendukung. Maka dari itu, Erick Thohir yang memiliki modal lebih dibandingkan dengan kandidat cawapres lainnya, yakni logistik dan elektabilitas, dinilai bisa menyokong Ganjar menuju kursi RI1 mendatang. Pak Erick Thohir memiliki modal, memiliki elektabilitas dan logistik. Modal sebagai Menteri BUMN ada, paling tidak itu modalnya. Itu yang saya sebut faktor kunci, pungkasnya. Sinyal kuat cawapres KIB mengarah kuat ke Erick Thohir. Kehadiran Erick Thohir dalam sejumlah agenda kegiatan partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB memberikan sinyal kuat dukungan untuk kandidasi Pilpres 2024. Erick Thohir disebut akan menjadi cawapres yang akan diusung KIB untuk dipasangkan dengan capres pilihan. Sinyal politik semakin kuat.
ketika KIB meminta saran kepada Presiden Joko Widodo untuk mencari sosok potensial untuk diusung di Pilpres 2024. Kemesraan Erick Thohir dengan para ketua partai juga meningkatkan kode tersebut. Kehadiran Jokowi pada HUT ke-58 memberikan pesan khusus untuk KIB. Kemudian kehadiran Erick Thohir memenuhi undangan Ketum PAN yakni Zulkifli Hasan dalam kegiatan kader PAN semakin memberikan sinyalemen kemesraan politik. Peneliti bidang politik di Indonesian Institute, Ahmad Hidayah, menilai sinyal politik tersebut memberikan pesan bahwa KIB akan memberikan dukungan untuk Erick Thohir, termasuk pesan yang Jokowi bawa saat menghadiri HUT ke-58 Golkar yang dihadiri partai-partai koalisi saat ini dan KIB. Terkait figur yang akan diusung KIB, Ahmad menilai KIB semakin menandakan sosok yang akan menjadi jagoannya di Pilpres 2024. Menurutnya, Erick Thohir yang merupakan menteri kesayangan dari Presiden Jokowi memiliki kans besar untuk diusung oleh KIB. Pak Erick Thohir sebagai menteri yang sering dipercaya Presiden Jokowi memiliki peluang besar untuk diusung oleh KIB. Menjadi menteri yang dekat dengan Presiden ini juga merupakan kekuatan dari Erick Thohir di Pilpres nanti, ujar Ahmad pada Rabu 26 Oktober 2022. Ahmad menjelaskan kedekatan yang dimiliki oleh Erick Thohir dengan Presiden Jokowi dapat terbangun berkat rekam jejak yang luar biasa dalam mengharumkan nama Indonesia. Ex-presiden Inter Milan ini dinilai berhasil dalam menyelesaikan berbagai penugasan strategis yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Termasuk ketika Erick Thohir diangkat menjadi Ketua Pelaksana Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Pak Presiden Jokowi. Dan beliau saya lihat sukses sebagai pemimpin, ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia tersebut. Ahmad juga melihat Erick Thohir dekat dengan para petinggi partai di KIB, baik Erlangga maupun Zulkifli Hasan. Kemudian ia menyatakan KIB kemungkinan besar akan mengusung cawapres non-parpol agar tidak menimbulkan perpecahan dalam koalisi. Erick Thohir memiliki hubungan yang dekat dengan petinggi KIB, yakni Pak Erlangga dan Pak Zulhas. Pak Zulhas kemarin juga mengajak Erick Thohir dalam acara PAN. Jadi, kemungkinan besar KIB akan mengusung Pak Erick Thohir sebagai cawapres, jelasnya. Dengan melihat berbagai potensi, Erick Thohir ditegaskan menjadi kandidat kuat, apalagi mengingat bekal lengkap yang dimiliki Erick Thohir yakni menteri yang dekat dengan Presiden Jokowi, memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, elektabilitas yang bisa menopang calon presiden dan kekuatan logistik untuk Pilpres 2024. Jadi Pak Erick Thohir ini bisa jadi perekat agar tidak ada kecemburuan di dalam KIB. Dia juga pemimpin yang memiliki bekal lengkap untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024, kata Ahmad.